kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang maha besar. Engkau Allah yang sungguh dahsyat di dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam segala keadaan Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami, Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau Allah yang senantiasa memimpin kami di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, seberapapun yang hadir pada sore hari ini, mari Roh Kudus urapi setiap kami. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum, layak dan berkenan di hadirat Tuhan. Biarlah urapan Allah, kuasa Roh Kudus tetap menguasai kami, tetap memimpin kami Tuhan. Dan saatnya Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Roh Kudus urapi kami, khususnya hamba Tuhan, layakkan hidup kami untuk kami boleh layak dan berkenan melayani Tuhan. Juga setiap jemaat Tuhan yang boleh mendengarkan firman-Mu, biarlah kita sama-sama boleh belajar. Kami boleh sama-sama belajar Tuhan akan kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Mari Roh Kudus urapi kami nggak mampu berbuat apa-apa tanpa pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Yang semangat hanya Pak Sugi ya. Yang lain ini karena terbawa suasana atau karena melihat kiri kanannya kok banyak malaikat-malaikat yang hadir ya, jadi nggak kelihatan. Haleluya. Kemarin minggu lalu Cimira bilang kalau di sini tuh kayak seperti kalau kursi panas kayak dia ini mimbar panas. Bener-bener. Memang beberapa kali di sini, tapi sampai hari ini suasana apa saya ini kedinginan atau memang hawanya yang dingin, tapi sungguh anugerah Tuhan, kesempatan Tuhan boleh diberikan kesempatan kepada saya untuk kita sama-sama belajar akan firman Tuhan. Saya nggak menggurui saudara, saya tidak khotbah, tapi kita sama-sama sharing ya, belajar akan firman Tuhan. Tanpa terasa ya, sekarang sudah memasuki bulan November ya. Bulan November di 2024. Kurang lebih 60 hari lagi kita akan berganti tahun ya, dari 2024 menjadi 2025. Waktu itu berjalan begitu cepat sehingga kita sampai kayak kejar-kejaran waktu ya. Padahal waktu itu seperti biasa ya, tetap 24 jam, tetap 7 hari dalam seminggu, 30 atau 31 hari dalam sebulan. Tapi kenapa waktu ini seakan-akan itu cepat sekali gitu ya. Kita tanpa terasa kita kembali ketemu hari Sabtu. Seakan-akan baru kemarin ya. Kita katanya Pak Gem, enak tiap Sabtu seperti ini ya, temanya pesta gitu ya. Jadi semua pada berdandan gitu ya. Tapi puji Tuhan, malam hari ini kita boleh berkumpul bersama tempat ini dengan keadaan sehat, dengan keadaan sukacita yang dari Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama belajar. Tema pada malam hari ini yaitu bangkit dan jadilah pemenang. Kita akan belajar di Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 14. Kita baca ya. Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 14, demikian firman Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi ini, di saat Paulus ini juga memiliki latar belakang yang
waktu itu dia di penjara. Dan Paulus ini kita tahu semua bahwa latar belakangnya bukan dari orang yang percaya Tuhan atau seorang nabi atau seorang rasul yang sudah percaya Tuhan, bukan ya Bapak Saudara. Tapi Paulus ini adalah orang yang penganiaya jemaat gitu ya. Saudara bisa baca nanti di rumah pada ayat yang ke Filipi 3 ayat ketiga, 4, 5, 6 itu adalah latar belakang dari kehidupan Paulus. Di dalam pasal 3 ini ayat yang kita baru baca ayat 12 sampai 14 ini, pada malam hari ini kita akan belajar bahwa kehidupan Paulus ini kita pandang di dalam dimensi waktu ya. Ini sangat jelas dikatakan bahwa saudara-saudara, aku tidak menganggap bahwa aku telah menangkap, tetapi yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ini kita belajar berbicara tentang dimensi waktu. Dimensi waktu itu ada 3 gitu ya. Sekarang, lalu, dan yang akan datang. Apa yang dialami oleh Rasul Paulus? Dia waktu dengan panggilannya, waktu dia bertobat, dia dipanggil Tuhan sehingga dia menjadi buta, sampai akhirnya melalui perjalanannya dia dicelikan dan sampai akhirnya dia boleh menjadi rasul yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Di sini kita belajar oleh Rasul Paulus ini bahwa perjalanan hidup Paulus ini luar biasa ya, dengan penuh perjuangan. Sekalipun dengan latar belakang dia bukan Kristen ya, bukan orang yang mengikut Tuhan, tetapi Tuhan ubahkan dia sehingga dia boleh menjadi rasul yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Di dalam kehidupan Paulus ini mengalami pertandingan iman gitu ya. Dia begitu rupa berjuang untuk dia ini boleh menjadi alat Tuhan gitu ya. Dia karena dia dipanggil Tuhan, dia bertobat, dia memiliki komitmen yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berkenaan dengan waktu sekarang ya. Berkenaan dengan waktu yang kita baca tadi adalah sekarang atau hari ini gitu ya. Maaf ya, saya kasih kacamata. Malam ini kita akan belajar tadi ya, sudah saya sebutkan Paulus tentang dimensi waktu sekarang. Berkenaan dengan waktu atau sekarang gitu ya, yaitu saat ini gitu ya. Kita berbicara apa? Kita berbicara bahwa waktu yang kita miliki ini, kita ini jangan merasa langsung puas gitu, dalam arti seperti ini. Hidup kita ini, kita jangan langsung puas, wah kita sudah Kristen, kita sudah selamat, jadi saya nggak akan memikirkan apapun juga. Jangan. Tapi berbicara di sini bahwa waktu itu kita berbicara untuk kita ini senantiasa hidup di dalam iman yang bertumbuh kepada Tuhan. Iman yang bertumbuh kepada Tuhan. Kalau hari ini kita ada sampai ada hari ini, itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena anugerah. Itu semua karena rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, di sini sangat jelas kenapa Paulus mengatakan bahwa dia belum merasa puas gitu ya, belum merasa puas sebagai pengikut Tuhan. Dia bukan juga merasa dia tidak sempurna ya. Dikatakan bahwa bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Jadi Paulus merasa bahwa hidupnya yang selama ini dia begitu berkorban, dia sampai di penjara, dia dianiaya, dia ditolak dan lain sebagainya, itu tidak membawa Paulus ini merasa puas diri
Dia merasa bangga, ini loh aku sudah berkorban untuk Tuhan, sehingga aku bisa berbuat, ini loh aku menjadi orang yang sempurna. Tidak ya, no. Tapi di sini Paulus merasa bahwa dia belum sempurna. Dia belum sempurna, dia ingin terus dan terus untuk berproses dengan Tuhan. Berproses dengan Tuhan itu berarti hidupnya itu sungguh-sungguh berharap bersandar kepada Tuhan. Jadi Paulus merasa bahwa selama dia hidup, selama dia bernafas, itu hidupnya itu benar-benar dia berikan untuk Tuhan. Dari sini kita belajar bahwa hidup kerohanian kita itu jangan hanya puas sebatas kita ini menjadi orang Kristen gitu ya. Sebagai Kristen yang udah saya sudah Kristen berarti saya sudah selamat. Jangan berpikir hanya seperti itu. Tetapi kita belajar bahwa kekristenan itu harus bertumbuh. Bertumbuh dalam apa? Bertumbuh secara iman kita, kerohanian kita. Kadang-kala di dalam hidup kita, kalau kita pun ingin bertumbuh ya, kita ingin bertumbuh pada Tuhan. Tetapi tidak sedikit juga kita juga mengalami godaan, atau dalam arti kita juga mengalami masalah. Misalnya di sini saya tulis, Tuhan ingatkan kita agar iman kita itu selalu bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan hanya puas kita sudah menjadi Kristen, tetapi milikilah pertumbuhan rohani agar hidup kita ini selalu menjadi umat pemenang pada saat menghadapi kenyataan hidup yang ada. Itu yang saya boleh rangkum di poin yang pertama. Jadi intinya bahwa selama kita masih ada di dunia ini, kita ini ada di dalam pertandingan iman, di dalam kehidupan kita untuk istilahnya kalau orang luar bilang jatuh bangun gitu ya. Kalau kita nggak ada jatuh bangun, tapi istilah di luar itu jatuh bangun. Dalam arti jatuh bangun ini kan di dalam kehidupan kita seringkali menghadapi masalah. Masalah itu bukan hanya dihadapi oleh anak-anak atau hanya remaja atau cuma orang tua, enggak. Tetapi kita semua pasti mengalami masalah sendiri-sendiri ya. Istilahnya porsinya itu sendiri-sendiri. Tapi semua pasti mengalami masalah. Di sini kita dituntut sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus bertumbuh iman kita, rohani kita. Bagaimana? Di saat contoh ya, misalnya di saat kita menghadapi pergumulan, karena istilahnya tuh kalau orang Jawa bilang nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba itu masalah datang gitu ya, masalah datang. Nah itu yang membuat kita itu diuji iman kita, seberapa setiakah kita, seberapa kuatkah kita tetap setia kepada Tuhan. Kalau saya secara pribadi mungkin saya sudah sering saksikan di sini banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup saya. Kalau yang nyata itu waktu ya sabar jatuh itu ya, tapi banyak hal. Tapi di sini saya merasa tuh saya tuh kayak di apa ya, kayak bilang tuh dites Tuhan atau diuji Tuhan. Kamu tetap setia atau enggak? Kamu tetap mau berharap kepada Tuhan atau enggak? Di situ saya diuji. Tetapi bersyukur pada Tuhan bahwa berjalannya waktu, kalau kita ini berharap kepada Tuhan, kita nggak akan pernah sia-sia. Harapan kita itu nggak akan sia-sia. Tetapi harapan kita itu sungguh nyata, harapan kita itu real gitu ya. Kita akan menjadi kesaksian. Kalau kita lagi jangan hanya menjadi bayi rohani. Saya di sini ada gambar. Jangan hanya menjadi bayi rohani yang lucu, imut, dan menggemaskan gitu ya. Kalau bayi memang lucu-lucunya seperti anaknya si Ferry nih ya, dan Henny. Ini lucu-lucunya gitu ya, imut dan menggemaskan. Tapi kalau berjalannya waktu sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kalau hanya tetap seperti sama anak Graciela ya namanya, Giselda. Ya, kalau seperti itu terus 5 tahun, 6 tahun seperti itu digendong Henny, kan nggak pasti khawatir. Secara orang tua pasti khawatir gitu ya. Demikian dengan kerohanian kita. Kalau kita ini selama mengikut Tuhan sudah puluhan tahun, mungkin sudah 8
dari lahir gitu ya, dari lahir sampai sekarang mungkin umur 40, 50 tahun, atau 30 tahun, atau masih 20 tahun. Kalau kita hanya seperti ini, kerohanian kita stagnan, perlu dipertanyakan gitu ya. Nah, oleh karena itu kita akan belajar bukan hanya seperti bayi rohani, tetapi seperti sebelahnya ya. Tetapi jadilah manusia dewasa rohani yang kuat, setia, dan memuliakan nama Tuhan. Dewasa itu proses gitu ya, dari anak-anak menjadi dewasa itu bukan langsung ujuk-ujuk dari misalnya dari anaknya Heni langsung menjadi dewasa ya juga enggak, tetapi proses gitu ya, mengalami proses. Jadi intinya bahwa iman kita itu, kerohanian kita, selama kita masih diberi kesempatan sama Tuhan, kita boleh bernafas, kita ada di dunia ini, mari pergunakanlah waktu yang ada ini dengan baik, dengan bijaksana, agar iman rohani kita ini tidak stagnan gitu ya, tidak tetap, tapi bertumbuh dari hari ke hari, semakin dewasa rohani. Itu yang pertama, poin yang pertama. Itu berkenaan dengan waktu sekarang. Berikutnya boleh next, macam. Oke. Oh, sorry. Yang kedua, berkenaan tadi sekarang gitu ya, selama kita ada hari ini, kita harus memiliki iman yang bertumbuh gitu ya, jangan hanya stagnan. Dan kita boleh belajar kalau kita ada sampai hari ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Yang kedua, dari Rasul Paulus kita belajar di ayat yang ke-13 ini, yaitu aku melupakan apa yang telah di belakangku. Bicara di belakangku itu berarti adalah masa lalu ya. Bicara tentang di belakangku adalah masa lalu. Bukan berarti lagu masa lalu, bukan ya. Tapi masa lalu itu adalah masa yang sudah pernah kita lewati. Dan mungkin latar belakang masa lalu kita berbeda-beda. Masa lalu itu juga bukan masa lalu kita berbeda dan bisa buruk, bisa kita mungkin pernah buat dosa, kita juga mungkin banyak hal lah ya yang membuat kita ini masa lalu kita itu istilahnya kalau orang sekarang bilang masa lalu yang kelam gitu ya. Mari kita lupakan yang di belakang kita. Menurut bahasa aslinya itu epilantomenius, itu artinya melupakan atau mengabaikan. Di sini Paulus menjelaskan kalau kita ini punya masa lalu buruk, itu bukan berarti kita ini tidak ingat lagi gitu ya. Melupakan berarti tidak sama dengan tidak ingat lagi. Kita pasti ingat masa lalu kita seperti apa, kita mungkin punya pengalaman hidup yang orang lain nggak tahu gitu ya. Kita mungkin punya pribadi punya sendiri-sendiri. Tetapi di sini kita belajar apa yang kita pelajari dari masa lalu, yaitu kita ini jangan selalu melihat ke belakang gitu ya. Jangan selalu melihat ke belakang. Kalau kita sering melihat ke belakang, maka kita ini di dalam kehidupan kita tidak akan pernah maju. Seperti aja kalau orang naik sepeda motor gitu ya, naik mobil kan tinggal lihat spion, lihat belakang, tinggal lihat oh ini ada kendaraan, kita nggak bisa belok gitu ya. Nah kalau kita naik motor, naik sepeda motor, kalau seperti saya, kalau misalnya saya lihat ke belakang, jalan di belakang itu istilahnya itu kalau bilang menakutkan gitu ya. Apalagi kalau saya tinggal di daerah utara itu terkenal, nggak ada ngerti lampu merah, nggak ada ngerti itu berhenti dan lain sebagainya. Semua tuh pokoknya banter-banter gitu ya. Dan itu lewatannya itu truk-truk gitu ya. Dan itu nggak ada yang mau ngalah. Dan kalau saya menoleh terus ke belakang, apa yang terjadi? Saya kan jatuh, ya kan? Nah, di sini kita belajar. Kalau kita terus menoleh ke belakang, kalau kita terus melihat masa lalu kita, maka kita tidak akan pernah menjadi orang-orang atau anak-anak Tuhan yang maju di dalam iman kita. Kita nggak akan pernah menjadi orang yang punya
keoptimisan gitu ya, percaya diri gitu. Kita nggak akan pernah kalau kita lihat terus ke belakang. Mari kita pada malam hari ini kita belajar untuk kita tidak melihat masa lalu terlalu terus menerus. Saya ingat kemarin atau beberapa minggu lalu Pak Gem bercerita tentang pengalaman. Dinamakan pengalaman itu adalah sesuatu yang pernah terjadi gitu ya, pernah kita alami atau pernah terjadi di dalam hidup kita, itu adalah pengalaman. Di situ Pak Gem bilang kalau kita ini jangan istilahnya tuh berpatok dengan pengalaman kita. Kita merasa pengalaman kita itu paling benar. Jangan seperti itu. Karena apa? Kita hanya berpatok kepada firman Tuhan. Jangan berpatok kepada pengalaman. Pengalaman itu kadang berbeda, satu dengan yang lain itu berbeda, dan itu bisa bukan menjadi tolak ukur kita ini bisa berhasil karena melihat pengalaman orang. Katanya kan kalau kita sharing atau apa, kita itu bisa melihat pengalaman orang, kita belajar dari kegagalan mereka sehingga kita tidak meniru. Itu mungkin betul, tapi intinya bahwa pengalaman itu jangan menjadi patokan di dalam hidup kita, tetapi yang menjadi patokan itu adalah firman Tuhan. Orang yang bisa mengalahkan masa lalunya itu adalah orang yang akan memenangkan masa depan gitu ya. Memenangkan masa depan. Orang yang bisa mengalahkan masa lalunya adalah orang yang akan memenangkan masa depan. Jadi orang yang tidak terus melihat ke belakang itu akan menjadi pemenang. Kenapa saya bilang pemenang? Pemenang itu biasanya di dalam apa? Di dalam suatu pertandingan, lomba. Nah, kalau di dalam hidup kita, bukankah hidup kita ini juga seperti pertandingan ya? Jadi di awal saya katakan kita ini berpacu dengan waktu. Dan pertandingan iman kita itu apa? Tadi sudah saya sebutkan, banyak hal ya. Kita nggak tahu ke depan ini akan terjadi apa. Mungkin iman kita diuji. Nah, itulah yang membuat kita ini waspada, berhati-hati, dan berjaga-jaga. Oleh karena itu, sekali lagi, jangan terlalu terus melihat ke belakang masa lalu kita, tapi biarlah kita punya pikiran ke depan, punya keoptimisan. Oh, ke depan saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu nggak ada ya, saudara-saudara sekalian, rekan-rekan dewasa muda, kita tahu 2025 ini itu adakan penuh tantangan gitu ya, tantangan yang luar biasa. Oleh karena itu, terus kita harus punya iman yang kuat, punya optimis yang sungguh-sungguh berharap bersandar hanya kepada Tuhan. Jangan sampai iman kita ini lemah. Kalau contoh ya, bukan saya mungkin beberapa waktu kejadian yang lalu yang dua siswa yang di tempat yang berbeda, itu jangan sampai terjadi di dalam iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita ini sudah sungguh-sungguh pada Tuhan, kalau kita ini sudah istilahnya itu sudah Tuhan sudah komitmen, saya mau setia kepada Tuhan, saya mau bertumbuh dalam Tuhan, saya mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada saya. Kalau sudah komitmen seperti itu, di saat mungkin gitu ya, mungkin saudara mengalami tiba-tiba konyong-konyong, ujug-ujug gitu ya, masalah, jangan merasa, loh Tuhan, aku kok mengalami masalah ya, kan aku sudah berkomitmen pada Tuhan. Jangan pernah bimbang. Inilah namanya pertandingan. Saudara harus ingat, saudara harus kembali memorinya itu harus firman Tuhan, berpatokan firman Tuhan. Seperti kesaksian Bapak Stephen kemarin, meskipun dihadapi tantangan yang mungkin harus mengambil keputusan, secara manusia bisa gitu ya, secara manusia bisa mengambil keputusan gampang. Tetapi kalau firman Tuhan ingatkan, kamu nggak boleh gini, kamu harus seperti ini, kamu harus ini, kamu ini. Kalau orang yang taat firman Tuhan, apa yang akan didapat? Ternyata yang didapat adalah jalan keluar. Amin Bapak Ibu, amin. Jadi sekali lagi
kita harus di dalam pertandingan iman kita, hidup kita ini jangan terlalu lihat masa lalu, tetapi kita terus memiliki optimis untuk kita mempunyai masa depan yang penuh pengharapan. Selanjutnya, sebelumnya masa depan yang bagaimana? Masa depan yang penuh pengharapan bisa dikatakan. Yang kita perlukan ialah melupakan apa yang di belakang, yaitu dunia yang jahat dengan kehidupan yang mana kehidupan yang kita mungkin sudah kehidupan lama kita yang penuh dosa gitu ya, dan mengarahkan diri untuk keselamatan yang sempurna di dalam Kristus. Kalau kita baca tadi sebagai ayat tadi ya, Kejadian 19:17, kenapa kita nggak boleh menoleh ke belakang? Diingatkan firman Tuhan mengenai ini, kejadiannya Lot ya. Kita baca ya, Kejadian 19 ayat 17. Mungkin boleh minta tolong Bapak Stephen bisa bantu bacakan. Kejadian 19 ayat ke-17. Amin. Ini firman Tuhan. Ini memang kejadiannya di perjanjian lama, tapi ini ada satu pelajaran yang luar biasa. Ini adalah kejadian Lot. Lot yang waktu itu ditolak dari Sodom dan Gomora. Waktu itu ada dua malaikat mengatakan, ayo lari yo, cepetan karena Sodom dan Gomora itu akan dilenyapkan oleh Tuhan. Kan Lot ini memiliki kekayaan yang luar biasa ya, karena Lot adalah keponakan dari Abraham. Dia memiliki kekayaan yang luar biasa. Terus dia katakan, kan dia waktu itu hidup di zaman Sodom dan Gomora. Saudara tahu bahwa Sodom dan Gomora itu penuh dosa, dan waktu itu Tuhan keputusan akan dilenyapkan. Nah, waktu disuruh melarikan diri dari Sodom Gomora, ternyata dipesan jangan menoleh ke belakang, jangan menoleh ke belakang. Karena tadi saya bilang, karena kekayaan Lot luar biasa, namanya wanita, siapa? Istrinya Lot. Istrinya Lot itu menoleh ke belakang, saudara, menoleh ke belakang karena dia eman sama hartanya yang begitu banyak, luar biasa, mungkin punya kehidupan yang, waduh aku dulu kan istilahnya sosialita gitu ya, dia hidup di dalam hedon atau mungkin kemewahan dan lain sebagainya. Dia menoleh ke belakang dan ternyata saudara tahu apa yang terjadi di istrinya Lot? Jadi apa kali? Tiang garam ya. Tiang garam. Dia jadi tiang garam itu seperti kayak patung, sudah tidak bisa apa-apa gitu ya. Nah, tapi kita belajar bahwa jangan seperti istrinya Lot, tapi kita belajar untuk kita memiliki pandangan ke depan ya. Ini hanya salah satu contoh. Salah satu contoh, jangan pernah kita menoleh, ya boleh menoleh ke belakang, itu pun lihat seperti lihat spion loh saudara. Jangan pernah lihat ke belakang begini. Jadi kita kalau lihat ke belakang itu seperti kita ini, ya itu tadi, kalau naik kendaraan bisa jatuh, bisa nabrak dan lain sebagainya. Tapi kalau cuma lihat spion, kita spion itu kira-kira, oh cuma memorinya, oh iya aku dulu pernah gini, oh dulu itu udah stop sampai situ aja, nggak usah diingat terus kita nanti wah apa-apa dan lain sebagainya. Itu satu contoh gitu ya. Dan yang ketiga ya, yang terakhir yaitu yang ketiga berkenaan dengan waktu yang tadi sekarang, yang lalu dan yang akan datang. Seperti saya tadi katakan, akan datang itu adalah masa yang akan datang, masa depan gitu ya. Arahkan pandangan kita ini ke depan. Tadi saya katakan bahwa hidup kita ini seperti dalam pertandingan ya, pertandingan iman. Pertandingan iman kita itu belum selesai. Ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi arahkan atau fokus kita itu hanya kepada Kristus. Tahun 2025 kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Maka manusia mengatakan bahwa tahun depan adalah tahun yang sulit, tahun di mana banyak hal negatif yang terjadi. Mari kita menyadari bahwa Allah yang kita miliki itu lebih besar.
dari apapun yang kita hadapi. Mari kita berusaha keras mencapai kemenangan yang ada di depan kita. Tadi di ayat yang ke-13 B, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus tadi saya katakan tidak hanya puas sampai dia bisa mengorbankan dirinya ya, masuk penjara, mengalami aniaya, mengalami cemooh dan lain sebagainya. Tidak puas hanya seperti itu, tetapi dia terus berjuang, dia terus mengarahkan tujuan. Apa tujuannya Paulus? Dia ingin mendapatkan mahkota kehidupan. Demikian dengan kehidupan kita. Kita berjalan ke depan ini bukan hanya kita ini berjalan istilahnya itu kosong. Kita hanya wes pokoknya ngalir, pokoknya kita jalan terus ngikuti waktu gitu ya. Jangan saudara. Kita punya satu tujuan. Kita punya satu tujuan, yaitu apa? Kita boleh memperoleh mahkota kehidupan di dalam hidup kita. Kalau kita ingin memperoleh mahkota kehidupan, kita tidak boleh mudah putus asa. Kita tidak boleh merasa cepat motong gitu ya. Cepat motong, wah aku nggak disalami sama Bapak Gembala, terus tak motong aja, aku nggak mau ke gereja-gereja. Enggak ya, tapi kita harus kuat iman kita harus setia kepada Tuhan. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan itu yang memimpin kita sampai kita memiliki tujuan sampai pada akhirnya. Jangan pernah putus asa, karena ujung dari yang kita perjuangkan adalah mendapatkan mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan bagi yang setia dan sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Itu yang Tuhan janjikan, mahkota kehidupan. Selain mahkota kehidupan, kita tadi katakan bahwa kita ini seperti pertandingan iman ya. Seperti katakan bahwa seorang tokoh ya, Wesley itu mengatakan seorang pelari yang mengerahkan segenap tenaga untuk berpacu sampai ke garis akhir. Demikian juga ada Charles Stanley mengatakan sasaran kudus yang layak dikejar bukanlah sasaran yang dapat dibatal karena ada dibujuk untuk membatalkannya. Tingkat komitmen seseorang terhadap upaya mengejar suatu sasaran nampak dari semangat, antusiasme, motivasi, dan kegembiraan. Di sini maksudnya bahwa kehidupan rohani kita bukan hanya sampai di sini tadi saya katakan di awal. Kita harus terus berjuang di dalam pertandingan iman kita. Sampai kapan? Ya sampai Tuhan memanggil kita. Sampai Tuhan sudah tentukan sudah selesai. Itu ya sampai situ. Kalau selama Tuhan berikan kesempatan kepada kita, saudara, mari kita pergunakan sekali lagi waktu ini dengan baik dan bijaksana. Jangan mutung ya, jangan istilahnya gondokan, terus titik-titik merasa wah saya itu kecewa sama ini, sama itu dan lain sebagainya. Kalau kita selama ini motivasi kita di dalam melayani Tuhan, di dalam bersekutu pada Tuhan, kita motivasinya hanya ingin dipuji manusia, kita hanya ingin disanjung manusia, percayalah saudara akan mendapatkan kekecewaan dan kekecewaan. Tetapi kalau motivasi kita ini tulus di hadapan Tuhan, kalau kita benar-benar ingin membalas kasih Tuhan kepada kita, percayalah apapun yang kita perbuatlah segenap hatimu itu untuk Tuhan ya. Itu yang boleh kita pelajari. Selanjutnya tadi ada ayat yang sebagai perbandingan, dan selanjutnya kesimpulannya yaitu bahwa hidup kita ini melewati 3 dimensi waktu. Waktu sekarang itu menuntut kita agar iman kita selalu bertumbuh menjadi dewasa. Jangan puas hanya sekedar kita menjadi Kristen. Jadi bertumbuhlah di dalam Tuhan. Waktu lampau itu adalah masa lalu yang Tuhan izinkan kita lewati
masa depan yang penuh harapan. Dan waktu yang akan datang, yang kita nggak tahu apa yang akan terjadi, itu adalah harapan di mana kita terus berjuang iman kita untuk mencapai garis akhir dengan kemenangan untuk memperoleh mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan. Jangan menyerah saudara, mari bangkit dan jadilah pemenang dari setiap pertandingan iman kita, sehingga apapun yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita, percayalah bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Tuhan inginkan kita itu menjadi umat-umat pemenang. Di firman Tuhan katakan lebih dari pemenang. Oke? Amin. Biarlah firman Tuhan yang mungkin saya sampaikan sangat sederhana, tapi biarlah kita belajar untuk kita memiliki iman yang kuat, kita menjadi dewasa rohani, kita boleh hidup di dalam kehidupan yang memiliki optimis, masa depan yang penuh pengharapan. Jangan pernah putus asa dan jangan pernah merasa sendiri, karena Tuhan yang selalu menyertai kita. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan Bapak Steve. Mari kita datang dalam hadirat Tuhan. Firman yang telah disampaikan pada sore hari ini, bagaimana kita menjadi anak Tuhan